Merantau sejak tahun 1989, 99% warga jemaat di sektor pelayanan 3 GPIB Jemaat Sinar Kasih Baras berasal dari suku Toraja Mamasa. Hidup sebagai karyawan sebuah perusahaan kelapa sawit di Baras, jemaat Tuhan mendapatkan fasilitas rumah, listrik, dan air bersih dari perusahaan. Di gedung gereja yang kami pakai merupakan tempat beribadah milik perusahaan yang digunakan secara bergantian antara gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dengan gereja Toraja Mamasa atau GTM. Lagu yang diperdengarkan pada awal jumpa kita, Mama Sena Puang Matua, menjadi salah satu ungkapan hati penuh syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup orang percaya. Walau pergumulan datang membawa rasa takut dan khawatir, namun pengasihan Tuhan selalu ada. Tangannya menolong, memberi selamat yang besar. Dari Afdeling Dampela, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, saya, Pendeta Lolita Manihing, menyapa dengan penuh kasih jemaat Tuhan dimanapun berada. Merendeng Marampa. Mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Puangku Yesus, betapa senangnya hati kami dapat berjumpa dan bersekutu dalam nama-Mu dengan sesama kami di ruang tak terbatas ini.
Berkati kami dengan firman-Mu. Karuniakan kami dengan rahmat-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami memahami maksud-Mu. Kepadamu, Puangku Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita saat ini secara sinodal diatur menurut kitab Kisah Para Rasul pasal 23 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun secara khusus kita akan membaca pada ayat yang pertama. Saya bacakan bagi kita sekalian. Sambil menatap anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, masih di tengah suasana peradilan, Paulus terus memberikan pernyataan tentang Kristus yang diberitakannya, namun yang ditolak oleh orang-orang Yahudi saat itu. Kali ini, Paulus dihadapkan oleh kepala pasukan kepada para imam kepala dan seluruh anggota Mahkamah Agama. Paulus bersaksi tentang dirinya yang melayani Kristus dengan hati yang tulus murni. Paulus hendak menegaskan bahwa betapapun kebencian yang melahirkan fitnah, tuduhan, penderitaan bagi dirinya dari orang-orang Yahudi saat itu tidak akan mengubah pendirian Paulus untuk tetap menjadi pengikut Kristus dan pelayan Kristus yang benar. Tidak ada alasan untuk mengkhianati Yesus Kristus. Paulus bahkan semakin berani untuk memberitakan Kristus di tengah penderitaannya sekalipun. Hal ini membuat suasana hati para petinggi Yahudi saat itu menjadi semakin panas. Salah seorang di antara mereka, Imam Besar Ananias, yang menyuruh orang-orang untuk menampar Paulus atas pernyataan dan keteguhan iman Paulus kepada Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, alih-alih menyakiti Paulus, pernyataan Paulus tentang keteguhan imannya kepada Kristus justru berbalik menyakiti hati para pembenci dan menjadikan mereka terpecah satu dengan yang lain. Dari kisah Paulus pagi ini, kita belajar bahwa tidak mudah menjadi seorang Kristen dengan hati nurani yang murni. Tantangan demi tantangan yang dialami dapat menjadi celah untuk melukai hati dan merusak kemurniannya dalam mengimani Kristus. Di dunia kerja, sebagaimana pengalaman jemaat kita di tempat ini misalnya, tidak mudah untuk tetap menjadi pekerja yang jujur dan tulus di tengah kompetisi mempertahankan posisi, apalagi untuk membuatnya naik lebih tinggi. Selalu ada celah untuk menjadi curang, menendang kawan, menjadi lawan bagi sesama. Bukankah hal ini juga sama terjadi dalam kehidupan berumah tangga, bersekutu, dan juga bermasyarakat? Saudara-saudaraku yang terkasih, maka firman Tuhan memanggil kita semua untuk tetap memiliki hati nurani yang murni, yang tetap terarah pada kebenaran Kristus dan mengerjakannya secara nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tidak peduli pandemi yang menghantam kehidupan kita hingga hari ini, memporak-porandakan relasi, merenggut yang kekasih, dan berbagai krisis multidimensi lainnya. Sebab iman dan percaya kita kepada Kristus tidak bergantung pada situasi dan kondisi kita, tetapi karena relasi dan penyerahan diri kita yang sungguh kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan. Selamat menjalani hari dalam kemurnian hati demi kemuliaan Sang Ilahi. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Teguhkanlah hati kami, kuatkanlah diri kami, mampukanlah setiap kami untuk bekerja secara nyata
dengan hati dan nurani yang tulus murni kepada Tuhan, tak peduli situasi dan kondisi yang seringkali hendak merintangkan. Biarlah kami dapat melewati hari ini dalam kebaikan Tuhan dan membuktikan iman percaya kami di hadapan sesama bagi kemuliaan nama-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar dalam kata, pikiran, dan laku hidup kami sepanjang hari ini, di tempat bekerja, di tempat kami bergaul, di mana kami hadir, di dalam rumah, di pasar, di jalan, bahkan di ruang-ruang terbatas seperti ini, biarlah kami tetap memperlihatkan kehidupan hati yang tetap terarah pada kebenaran Kristus. Kami hendak mendampingi tiap orang yang bergumul dalam hidupnya, secara khusus di kondisi pandemi COVID-19. Setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tenaga kesehatan, bahkan gereja-Mu untuk dapat melewati masa pandemi ini dengan baik, biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami berdoa di penghujung doa ini untuk Majelis Sinode beserta seluruh panitia, tim IT yang bekerja baik di titik pusat pelaksanaan persidangan Sinode maupun di titik-titik jemaat yang tersebar di seluruh bagian pelayanan GPIB dalam pelaksanaan persidangan tanggal 26 hingga 31 Oktober 2021 nanti. Tuhan menyertai. Inilah doa kami dalam ungkapan syukur hati kami demi hormat dan kemuliaan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan Morning Call saat ini dari Afdeling Dampela, Desa Motu, Kecamatan Baras, Sulawesi Barat. Saya pamit. Kure Subanga, Puang Yesu, Umpasakti.